guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channelnya PW yang pastinya masih bersama lagi gue PW. Halo, hari ini gue kembali akhirnya setelah 4 atau 5 hari ya gue sakit dan ya udah, jadi makanya lo semua jaga kesehatan aja ya guys ya. Kita bakalan ngebuat bacotan non faedah, tapi kali ini kita bakalan bahas 10 mitos kuno dan super aneh yang dipercaya orang Korea guys ya. Jadi temanya seperti itu, dan mohon maaf juga kalau misalkan lu selama nonton video gue bakalan ada suara-suara goib, suara bocil, suara motor, atau pun suara nggak jelas gitu. Dan pembahasan ini pun gue jangan anggap serius ya, bercanda doang, gue emang nggak mesti medek atau apa gitu, enggak, itu santuy aja. Jadi kita langsung lanjut videonya, let's go. Nomor terlarang, jadi 1, 2, 3, 5, 6 sudah penuh, nggak ada 4 ya, nggak ada angka 4 nih cuy. Di sejumlah gedung-gedung tua Korea, kamu tidak akan menemukan lantai 4. Gedung-gedung itu sebenarnya punya lantai 4, tapi di lift akan ditandai sebagai tanda 5. Oh, jadi langsung loncat guys, tapi namanya ada tanda 5. Nah gimana? Ini karena dalam mitos Korea angka 4 berkaitan dengan kematian. Ini serem. Sebagai lantai 4 dianggap membawa sial untuk gedung tersebut. Apa kata gue ada keempat? Apa gue sial mulu? Nggak ada hubungannya anjir ya. Nah, orang-orang di sana tuh benernya tuh katanya tuh selain lantai 4 tuh kan motor lagi ada lantai berapa gitu, 13 gitu kepercayaan. Cuman kita masih nggak tahu ya, itu balik lagi aja pemikiran kalian, kepercayaan sebenarnya ya terserah gitu. Lanjut, tinta merah. Tinta merah, kenapa? Kalau kamu memberikan pulpen merah ke orang Korea dan meminta tanda tangan, kemungkinan besar permintaan kamu akan ditolak. Ini merupakan mitos kuno Korea lainnya, sorry guys, dimana menulis dan atau menandatangani sesuatu dengan nama seseorang menggunakan tinta merah dipercaya akan membawa sial, kesialan terus ya. Itu karena warna merah dianggap berkaitan dengan kematian. Jadi pakai pulpen bertinta hitam atau biru ya. Iya, lagian kalau pakai warna merah itu biasanya dipakai sama para tukang-tukang yang ada di warung gitu, kalau enggak tukang-tukang togel gitu. Enggak tuh. Kalau enggak ya tukang-tukang ini yang suka ngeraditin panci, biasanya warna merah pulpennya kayak untuk banget ya, sialan, kematian gitu. Itu masih di sana, berarti di Korea ininya masih bener-bener masih kunonya tuh kan kalau di Indonesia mah ya hajar wae lah gitu. Ternyata budaya di sana tuh wow. Selanjutnya next, minum soju. Mitos yang satu ini mungkin yang paling baru dan modern dibandingkan yang lainnya. Berarti ini mitosnya datang baru-baru ini. Orang Korea dilarang menuang sendiri minuman alkohol, jadi nggak boleh minum sendiri tuh, seperti soju, saat ada orang lain yang duduk di meja dengan mereka. Oh, jadi pas lagi berdua nih nggak boleh nuangin sendiri gitu, harus ke orang dulu baru kita, atau gimana kalau jomblo minumnya sendiri. Mereka percaya kalau orang yang menuangkan minumannya sendiri atau orang yang duduk di seberangnya tidak akan bertemu dengan jodoh. Serem banget anjir, sampai segitunya loh, kasihan gitu. Kenapa ada yang mitos begitu ya? Kasihan aja anjir. Hadiah sepatu. Dalam mitos Korea, memberikan sepatu pada kekasih atau percaya bakal membawa sial tuh kan. Konon sepatu yang diberikan bisa membawakan pasanganmu melangkah jauh darimu. Aduh. Untung ya, maksudnya kayak lucu ini mitos ngasih sepatu. Gimana kalau misalkan pacar lo emang pengen dikasih sepatu dia ulang tahun, itu gimana, nggak boleh gitu? Apa emang harus beli sendiri? Mitosnya teh ada aja ini dari oke lah, kalau beli mungkin ini dari minuman sama ke sepatu itu sedikit absurd menurut saya ya, aneh gitu. Ada yang begitu ya. Kita harus tanya ke orang-orang yang Korea gitu. Sayap ayam nih, ini pasti aneh lagi nih. Orang Korea percaya kalau dia anjay makan sayap ayam saat berkencan denganmu, dia akan terbang dan pergi dari sisimu loh kan.
Aneh kan sayap ayam dipercaya akan menanamkan gairah dalam hati pasanganmu dan membuatmu berselingkuh dan meninggalkanmu. Ini gokil aja. Ini cuma gara-gara sayap ayam doang gitu. Ya duh, jadi gimana? Nggak maksudnya lucu aja gitu, hanya karena makan sayap ayam dipercaya akan menanamkan gairah dan dalam hati pasangan membuatnya berselingkuh. Nah itu mah kalau lu diselingkuhin ya emang udah takdirnya aja kali, dia bosen apa lu nya jelek gitu, udah itu aja gitu. Hanya gara-gara sayap ayam ya kayak aduh ini udah lucu mitosnya, namanya juga mitos ya kan. Mitos yang sangat aneh bener sesuai judul. Next, cairan jamur. Tahukah? Tahu kan, anjir mendadak aing gimana sih kalau kamu makan Korea barbecue dan kamu memegang jamur portobello benar kan, portobello, bakal keluar cairan dari jamur tersebut. Oh ini yang gambar ya. Cairan itu akan terkumpul di lubang di bagian tengah jamur. Nah, orang Korea percaya cairan alami jamur ini adalah ramuan kesehatan yang ampuh. Minuman cairan itu yakinnya bakal bikin stamina selalu prima. Nah, kalau ini kan bukan tetap persangan gitu ya, jadi ini aman. Nah ini juga nggak tahu nih cairannya apakah ada dalamnya itu hanya minyak goreng, kan ini dipanggang digoreng terus siapa tahu kan menyerap gitu, apa bener nggak? Ya udah silakan aja, apakah kalian pernah mencobanya, siapa tahu bener nih kalian jadi semangat gitu. Next nih, kematian karena kipas angin. Nah juga nih yang ini klasik banget nih, legenda paling misterius adalah mitos tentang kematian akibat kipas angin di rumah. Banyak orang Korea percaya tidur dengan kipas angin menyala akan membuatmu meninggal dengan cara mengenaskan. Oh my god. Beberapa berkata kipas angin akan menyedot seluruh oksigen di rumah dan membuatmu mati tercekik karena tak bisa bernapas. Ada juga yang bilang kipas angin bisa terbakar dan membuat penghuni rumah terbakar hidup-hidup. Ini yang super duper gila. Ya masalahnya gue juga pakai kipas angin ya enggak lah, oksigen mah banyak aja, lu buka jendela juga di rumah juga oksigen lu, kalau kecuali kalau emang colokannya deket sama air tiba-tiba lo ketiduran terus apa alus listrik pendek tuh bisa jadi kebakaran tuh, nggak bukan berarti apa ini nggak beneran ngaco sih, tapi maksudnya ya aneh ya, mungkin kalau kepercayaan di sana ya mungkin seperti itu ya, tapi kan kalau di kita pasti udah jadi apa ya, bahan ledekan kali ya. Ini unik banget nih. Tidur apa tadi yang tidur dengan kipas angin menyala akan membuat meninggal. Cara mengenaskan kipas angin tidur gue biasa aja ya, nggak kesedot-sedot. Get some help. Nggak tahu ya, ini kan mungkin di Korea sana pernah ada cerita mengenai kipas angin yang bikin trauma, makanya di sana kebanyakan pakai AC gitu. Kalau di kita mah AG, angin gelembung yang dari jendela gitu. Ya begitulah, unik banget legendanya, bener-bener legenda. Ini ikan ya. Nah ikan, yuk lanjut. Ini adalah mitos lain terkait makanan yang misterius. Kalau lagi makan di Korea, kamu dilarang membalikkan ikan yang tersaji di piring. Nggak boleh sombong amat. Konon setiap ikan adalah kapal yang ada di laut. Tahan, kalau ikan dibalik, kapal di laut juga akan terbalik dan kehilangan seluruh krunya. Arwah kru kapal akan meninggalkan menghantuimu. Aduh, oh my god, 100. Terus nggak boleh dibalik, dia langsung dilep aja gitu. Makanya kalau misalkan kitanya nggak sengaja kebalik gitu, gimana, ini mini mitos yang bener-bener gila sih. Kapal kebalik masa sampai orang yang terus karena lu punya kekuatan power apa gimana sampai ya kan nggak tahu juga ya, kak, bener-bener aneh gitu ya. Nggak, itu kan ikan tuh sebelum dicuci kan dibolak-balik juga, terus masa kapal yang ada laut tiba-tiba bolak-balik, ini pasti orang-orang lagi nyucikan gitu. Masa kan nggak mungkin kayak gitu tuh. Terus kalau makan terus lu tiba-tiba jatuh nggak sengaja, lu kebalik terus tiba-tiba di sana kebalik, wah ini pasti orang yang makan ikan ini kebalik, kan nggak mungkin kayak gitu ya, ampun gitu. Ini pasti ini mitos yang sangat tidak masuk akal gitu ya, aneh gitu. Bener
kalau ada itu pasti serem banget. Memotong kuku nih. Memotong kuku kaki di malam hari dipercaya akan membawa kesialan. Tidak ada penjelasan mengenai ini, yang pasti orang Korea percaya kuku yang kamu buang bisa dimakan hewan kecil seperti tikus dan hewan itu akan menjadi kembaranmu. Lalu mencari identitas, ya ampun. Memotong kuku mah kalau di Indonesia kayak di Sunda juga, di sini di negara kita katanya pamali gitu. Apalagi kalau malam cuma pamali doang gitu kan. Dari Korea juga ada, tapi nggak mungkin dimakan tikus jadi kembaran ya tuh. Ini lebih absurd gitu, nggak lucu banget. Jadi maksudnya teh apa ya, gimana ya, masa cuman gara-gara kukunya terus lu kebuang sama orang lain terus tiba-tiba dimakan ke sama apa jadi kembaran. Aduh, ternyata mitosnya tuh lucu-lucu gitu. Oke, dan ini yang terakhir ya, sup rumput laut. Orang Korea selalu makan myeokguk atau sup rumput laut di hari ulang tahun mereka. Gue suka nonton nih yang di drama-drama juga nih. Namun ada hal-hal di mana mereka dilarang makan sup, seperti di hari mereka akan melakukan ujian. Menurut mitos, tekstur rumput laut yang licin akan membawa sial dan membuatmu terpaksa saat mengerjakan gagal ujian. Nah, ini juga termasuk aneh ya, kali lu lagi nulis gitu terus tiba-tiba tergelincir maksudnya tangan lu jadi blunder gitu, isi yang lain gitu. Bener-bener aneh ya, nggak juga kali ya, mungkin nggak semua orang Korea juga percaya dengan mitos seperti ini gitu ya guys. Termasuk saya yang membaca ini tuh sulit percaya gitu. Get some Mungkin help. ada beberapa kayak yang masih lip gue masih bisa ngerti gitu, sisanya tuh bener-bener nggak bisa gue pahami gitu. Mitosnya sangat-sangat aneh dan lebih parah dari Indonesia ternyata ya guys ya. Jadi ya udah, sekian aja video bacotan berbeda dari gue hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada bahasa gue penyampaiannya kayak gimana, itu mohon maaf ya, namanya juga ini kan bercandaan ya guys ya, hiburan aja, jadi jangan dianggap serius gitu. Dan gue juga tidak bermaksud untuk menghina atau menjelekan pihak segala pihak atau dari pembahasan yang ada di sini gitu, enggak semuanya, gue cuma bercanda aja. Jadi ya udah, sekian videonya, semoga terhibur. Nggak terhibur nggak apa-apa, kalau suka like, kalau nggak suka jangan dislike. Jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu lagi video berikutnya. Jaga kesehatan, see you.